Menurut Imam Al-Ghazali, manusia itu ada tiga. Pertama seperti makanan. Oleh karena itu, karena makanan itu tiap hari kita butuhkan, mari kita dekati seperti ustadz atau orang yang sering memberikan nasihat. Yang kedua, orang itu sebagai obat, sesekali kita butuhkan karena sangat bermanfaat. Dan yang ketiga, orang itu seperti penyakit, kadang-kadang sulit kita hindari. Ya, kalau bisa kita hindari, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, maka kita harus mempelajari, ya, perbuatan jelek orang itu sehingga kita bisa mampu untuk menghindarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallu ma yujadu fi akhir zamani, sedikit yang didapat di akhir zaman ini adalah dirhamun halalun, yaitu dirham yang halal, au ahun yuthaku bihi, atau saudara yang dapat dipercaya. Rawahu Ibnu Asakir Adi bin Umar. Yang kedua, ya, yaitu teman yang dapat dipercaya, saudara yang dapat dipercaya. Ini sulit sekarang ini, ya. Kadang-kadang kita berteman sudah akrab, karena rebutan harta, saudara jadi musuh. Rebutan harta, Pak. Teman akrab satu profesi, terus kita join untuk bisnis, karena yang satu rakus, bukan hanya satu-satunya juga rakus, Pak. Cari kesempatan, ada kesempatan, niat ada, dimiliki lebih besar, buyar. Ini sekarang, ya, dipercaya itu sulit. Ya, beda dulu pernah saya ceritakan, ya, Ibnu Mubarak, ya, atau Mubaraknya. Itu orang yang paling jujur, ya, disuruh nunggu kebun anggurnya kiainya, itu dia tuh disuruh kiainya ambilkan Mubarak, bunyai kepengen anggur yang manis, ya yai, ya, diambilkan. Setelah diambilkan, diincipi oleh bunyai, kecut, Pak, masam. Mubarak, ambilkan yang manis, nggih yai, diambilkan lagi, masih yang masem, kecut. Saking gegete bek kiai ini, Mubarak, ya yai, ya, sampai ngerti tak, anggur yang manis ambek anggur yang kecut itu nggak tahu yai. Lu kenapa nggak tahu? Nggak pernah ngicipi? Nggak pernah. Kenapa? Sudah 2 tahun kamu di sini. Itu kan bukan milik saya, yai. Yai kan hanya suruh saya hanya untuk mengawasi. Ya saya awasi saja. Nah, itu jujurnya, Pak. Ya suku asli kon ngono, Pak, sak keranjang tek. Ya, gak dicici bisa keranjang entek wisan. Suku nang pasar. Nah, yang demikian ini sudah sulit sekarang itu. Makanya di kitab Hidayatul Hidayah, yang namanya Imam Al-Ghazali itu membuat perumpamaan bahwa, ini kemarin saya ditanya oleh Pak Pur, ya, jadi macam-macam teman, 1 ini, 2 ini, 3 ini, Ustadz, apakah ini hadis? Begitu, ya, enggak, ya, ini aja pembagian dari ulama, termasuk pembagian dari Imam Al-Ghazali, saya sampaikan waktu itu pagi-pagi, ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu menyampaikan, ya, jadi wan nasu salasatun, manusia itu ada 3 macam. Jadi kalau kita berteman, karena kita itu sesama manusia, manusia itu adalah makhluk yang bergaul, maka pasti ketemu manusia. Jadi yang satu adalah mathalul hidai. Perumpamaan manusia yang pertama adalah seperti makanan.
Apa sih makanan itu? Makanan itu tiap hari kita makan, tiap hari kita memperoleh manfaat. Jadi orang itu seperti makanan. Jadi carilah teman seperti makanan. Ngapunten, kita itu makan pagi, siang, sore. Apakah besok pagi nggak makan lagi? Makan lagi, Pak. Tidak ada yang mengatakan kemarin pagi sudah makan kok, saya nggak makan. Kemarin siang sudah makan, sekarang nggak makan. Enggak. Tiap hari makanan ini terus kita makan. Ya, untuk memperoleh manfaat. Oleh karena itu, cari teman yang seperti apa? Makanan. Contoh umpamanya berteman dengan ustadz yang setiap kali memberikan nasihat, memberikan pencerahan kepada kebaikan kita. Jadi setiap kali kalau kita salah, ustadz ini memberikan nasihat. Kita nggak tahu, kita minta petunjuk. Ini makanan, Pak. Jadi manfaatnya terus menerus. Oleh karena itu cari teman yang semacam itu. Ya. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan mathalul dawai. Yang kedua, orang itu seperti obat. Obat itu bermanfaat, tapi tidak setiap kali kita itu minum obat. Ya, jadi ngeluh minum obat, batuk minum obat, ya darah tinggi minum obat. Ini gak darah tinggi, nggak usah minum obat, ya. Terus gula, itu biasa itu, ya. Ape mangan suntik insulin, itu obat. Jadi dia bermanfaat hanya sesekali kalau kita butuhkan. Nah, teman itu juga kita cari yang semacam itu. Seperti umpamanya ya satu profesi, ya karena kita dagang, terus kita mendekati orang yang sukses dagang, ya ini teman, jadikan teman, tapi tidak terus menerus, sesekali, ya kita butuh apa, kita cari teman yang semacam itu. Tidak seperti makanan tadi, setiap hari kita makan, ya. Nah, yang ketiga, masalud dai. Ya, orang itu seperti penyakit. Ya tahulah kita penyakit. Tidak ada orang itu yang ingin kena penyakit. Ini ada penyakit pasti dihindari, pasti. Ya, oleh karena itu kalau ada orang yang seperti penyakit tadi itu mengajak kepada keburukan, tingkah lakunya buruk, hindari, Pak. Ya, jangan dijadikan teman. Ya, sukai minum-minum, sukai ke diskotik dan seterusnya umpamanya, dijadikan teman, kita akan jadi kena penyakitnya. Nah, kadang-kadang ya di kitab itu disampaikan juga tidak bisa kita hindari, Pak. Wong penyakit itu kan tidak bisa kita hindari. Kadang-kadang kita kena penyakit, gitu loh. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang yang demikian itu ngajak ke kejelekan, orang itu jelek perbuatannya, lihat perbuatannya, lalu pelajari apa yang ia lakukan. Nah, upayakan kita mampu untuk menghindari perbuatan-perbuatannya. Ya, jadi perbuatan-perbuatannya itu, orang itu begitu, itu salah, berarti saya harus bisa menghindari perbuatannya semacam itu. Jadi sebagai pelajaran. Nah, ini jadi teman yang dipelajari tingkah lakunya. Nabi Isa, ya. Jadi Nabi Isa itu ditanya oleh beberapa sahabat, Nabi Isa, jenengan dapat nasihat itu dari siapa? Apakah guru jenengan atau dan seterusnya? Nabi Isa mengatakan tidak. Saya itu tidak pernah diberi nasihat oleh orang lain. Tapi saya mencari nasihat
dari perbuatan jelek orang lain. Jadi perbuatan jelek orang lain itu jadi nasihat Nabi Isa. Ya, itu perbuatan jelek, berarti saya tidak melakukan itu. Nah, caranya bagaimana? Begini. Itu yang dipelajari oleh Nabi Isa sebagai nasihat. Jadi penyakit, ya, itu sulit dihindari, maka kita harus mempelajari. Ojo kakean daging, ojo kakean gula, nanti begini. Nah itu Pak. Jadi jeleknya kita pelajari sehingga kita bisa menghindari. Ya, jadi menurut Imam Ghazali manusia itu ada 3. Pertama seperti makanan. Oleh karena itu, karena makanan itu tiap hari kita butuhkan, mari kita dekati seperti ustadz atau orang yang sering memberikan nasihat. Yang kedua, orang itu sebagai obat, sesekali kita butuhkan karena sangat bermanfaat. Dan yang ketiga, orang itu seperti penyakit, kadang-kadang sulit kita hindari. Ya, kalau bisa kita hindari, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, maka kita harus mempelajari, ya, perbuatan jelek orang itu sehingga kita bisa mampu untuk menghindarinya. Memang kalau kita tidak bisa menghindari sama sekali, lebih baik kita uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, Pak. Nang Gunung Kelut kono, ijenan lho kono. Ya. Makanya kalau ingin jadi orang baik, ya, hidup sendiri di hutan, itu pasti baik, Pak. Ya. Contoh, ibu-ibu dewian cidekek nonggone hutan pasti baik. Kenapa? Gak iso ngrasani, Pak. Wong nek ngrasani kan ana boloe. Nek ora boloe gak iso meneng ae, wis dadi wong apik pokoke. Ya. Jadi ini teman yang setia. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehat, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh soleha. Ya mengasih jodoh, mudah-mudahan berikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah menghilangkan semua dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.